di dalam aplikasi Santuy Mobile. Nah, jadi teman-teman, jangan sampai punya aplikasi Santuy Mobile tapi nggak dimanfaatkan. Jadi penting buat kita buka ya, kita buka rutinitas kita ya, santai ya, kita ada waktu santai kita bisa bermain game. Nah, saya contohin ini seperti Racing in City ya, driver. Kita buka. Nah, ini buat teman-teman ya, diupayakan buat yang punya kuota atau data ya yang stabil ya kalau mau main game di sini. Nah, ini contohnya saya coba main game Racing in City. Kita play now. Nah, kita lihat di situ ada info harus digeser seperti ini. Nah, kita geser. Oke. Seperti ini. Nah. Oke, tadi gamenya tadi apa? Racing City. Ya, kita klik lagi. Oke, tunggu sebentar. Saya close dulu ya untuk video gambar mukanya biar lebih stabil sinyalnya. Jadi ini saya close. Nah, di sini Racing in City ya, teman-teman tinggal main aja, play now ya. Jadi nanti dia akan mendownload game secara online ya, secara bukan di dalam perangkat handphone kita, enggak. Jadi ini enggak diinstal ya, cuman kita bermain aja. Pada saat kita selesai main ya, dia nggak akan terinstall gitu. Dia hanya bermain dengan istilahnya data awan ya, data yang mengambang. Jadi nggak perlu kita save gamenya di handphone kita, tapi kita bisa bermain gamenya. Nah, itulah teknologi zaman sekarang ya, kita bicara kayak gitu. Nah, ini mobil-mobil yang kita bisa mainkan di game ini ya teman-teman. Nah, ini kan ada koinnya nih di atas nih, saya juga tadi udah sempat mainin. Saya lanjutin lagi, misalnya yang game pertama ya, saya next. Nah, ini ada aturan mainnya, ini karir pertama ya, on Y, to Y. Nah, ini satu jalur aja kita ke depan. Kalau tua itu 2 jalur ya, chain attack nih waktu ya, free ride ini bebas, nanti ada tantangan-tantangan baru. Oke, kita next. Nah, ini kita tempatnya seperti ini, kita mainin aja. Nah, seperti ini gamenya. Jadi kita mengendalikan setir seperti ini ya, asik ya. Kita gas ya, nah ini untuk gas ya, akselerasi. Nah, ini tengah ini tuh rem, tapi jangan mendadak, nanti kita bisa ditabrak dari belakang. Kita lihat spionnya ya. Oke, nah ini kita lanjut ya. Ada mobil depan kita belok. Woi, aduh kebanyakan. Nah, jadi teman-teman main game ini aja juga seru banget ya. Jadi bisa nanti lama-lama bisa bawa mobil. Jadi kita awas, geser ke kiri. Awas, geser lagi. Sampai nanti atasnya itu hijaunya full. Kalau nggak full ya kita tabrak. Nanti kalau nggak tabrak berarti gagal. Ini mission pilot ya, karena waktunya nggak bagus ya, kita restart aja nggak apa-apa sampai kita bisa dapat 20.000. Nanti kita ganti mobil ya, lebih edit lagi. Oke. Jadi game di Santuy Mobile ini juga game yang udah istilahnya udah bagus ya, istilahnya mimpi masuk wallet, senyum pun mereka. Dulu cuma klik-klik, sekarang bisa belanja barang nyata. Dulu terkunci, sekarang terbuka. Masa depan di depan mata, kita semua percaya. Kita ini sang pioner sejati, dari nol sampai jadi. Tetap satu hati, di
wabarakatuh. Buat sahabat santuy dimanapun berada, ya kali ini saya ingin memberikan informasi sedikit seputar Santuy Mobile. Ya teman-teman bisa klik aja aplikasi Santuy Mobile. Di Santuy Mobile ini yang kita jalani sehari-hari ya, bagi bisa untuk mengecek bagaimana perkembangan V-Network ke depan. Jadi teman-teman juga minimal sudah banyak yang udah memahami dan mengerti menu-menu di Santuy Mobile. Ya teman-teman yang saya banggakan juga ya, teman-teman sebelumnya mungkin masih banyak yang bingung ya terhadap apa aja nih, karena di dalam satu aplikasi ini kan banyak sekali ya menu-menunya. Nah selain dari tampilan depan ya, ini kan bagian atas ini ya teman-teman udah bisa melihat ya, ada konferensi apps ya dari V-Network secara update. Itu videonya ada di situ. Teman-teman cukup klik aja ikon video yang di atas ini, maka kita bisa menikmati informasi update dari V-Networknya seperti itu. Nah, ini yang disampaikan oleh Cheng Diovan ya pada acara Token ke 249 di Singapura. Nah ini kita back dulu. Nah ini salah satunya, jadi teman-teman harus paham ya bagaimana Santuy Mobile ini kita juga memiliki informasi update yang diberikan core time juga. Jadi tetap saya tampilkan juga di aplikasi Santuy Mobile agar setiap hari kita bisa tahu perkembangannya. Nah juga di situ juga ada kegiatan agenda ya, internal conference daripada grup kita sendiri ya. Artinya grup kita ini kan lebih kepada kegiatan masing-masing di rumah. Nah ini teman-teman juga buat yang punya aktivitas di luar juga, kita juga ada di sini. Jadi kawan-kawan juga nggak perlu khawatir, kita ada tempat juga base camp juga, yaitu Santuy Cafe ya. Jadi teman-teman juga bisa sambil ngopi ngobrol nanti seputar V-Network, juga seputar peluang bisnis ya. Jadi di situ udah kelihatan ya, di sini kan ada Google Maps-nya nih. Jadi kalau kita klik aja nih Santuy Cafe, udah jelas langsung ke Google Maps. Nah untuk yang pengen tahu hasil agenda diskusi nanti aja ada di sini ya. Part 7 saya belum buat karena memang masih fokus ada urusan yang udah mendesak, karena bentar lagi jamaah umroh 2026 ini mau diberangkatkan di bulan Desember. Jadi saya sedikit fokus ke umroh dulu karena udah mau keberangkatan. Jadi ini udah bulan Oktober, November dan Desember udah keberangkatan. Jadi memang belum begitu fokus banget kepada kegiatan konferensi kita yang ke-7. Cuma tetap kita jalanin di Santuy Cafe aja. Jadi teman-teman bisa sambil ngopi segala macam. Nah di bawah hasil agenda diskusi ini ada teman-teman nih bisa lihat Santuy Apps ya. Nah dari menu Santuy Apps ini ya teman-teman bisa perhatikan ya, di situ ada Santuy Chatbot. Itu langsung masuk kepada menu chatbot kepada AI. Itu langsung masuk nanti ke V-Network kita di V-browsernya. Begitupun Halal Mart APPS, V-Quran juga sama, Santuy Game juga sama, Nobar Movie juga sama, berbagi. Nah ini belum ya, berbagi ini masih dalam tahap. Nah di sini ada lagi yang di bawah V-Wallet. V-Wallet itu juga langsung sama, nanti langsung lari ke wallet. Nah untuk yang Santuy Game ini ya, ini adalah Santuy Game yang ada di browser V. Jadi bukan internal kita, tapi adanya di browser V. Jadi nanti game-game yang sudah dibuat oleh para pembuat game ya, dari AI juga, dari Hackton juga. Nah itu nanti adanya di V browser. Jadi Santuy Game juga di sini kita udah menyediakan, tapi gamenya game catur aja, cuman masih belum berfungsi secara maksimal. Jadi masih bertahap. Nah teman-teman
bisa lihat lagi di back lagi. Nah di sini kan ada santuy domain ya, kemarin juga udah disampaikan, cuman ini masih coming soon. Untuk domain alhamdulillah kita sudah bentuk, kita sudah persiapkan. Nah sekarang udah nggak ada lagi nih kita bikin domain, ini udah ditutup. Nah terus berikutnya adalah peluang bisnis. Nah peluang bisnis ini terbagi dari 4 kategori bisnis. Yang pertama HNI, Armina Daily, Oli Lab, dan Suanghor. Nah di bawahnya ada for buy-nya ini. Nah ini dia nih yang disebut dengan P domain. Nanti kita punya santuiofficial.p, majalah.p tentang kegiatan-kegiatan kita. Nanti konsepnya kayak berita. Nah itu kita punya namanya majalah.p. Terus lagi pendidikan.p, santuicafe.p, arminareka.alhikmah.p, berbagi.p, klinik.p ya kan, gacuan.p, kreatif.p, halalmart.p, terus Dale Cafe dan jual beli hunian.p. Itu nanti untuk properti ya, kedepannya seperti itu. Nah oke, nextnya teman-teman cukup lanjut, next Aryo Dedi. Nah pada saat ini kan diklik agenda ini, agenda dari part 1, part 2 sampai part 6. Buat teman-teman yang belum baca silahkan dibaca aja dari part 1, part 2 sampai part 6 biar lebih mengerti, lebih paham bahwa nih kegiatan ini tetap dan terus berjalan, tidak stuck diam-diam baik, tapi kita tetap berjalan meskipun sedikit-sedikit bertahap tapi tetap berjalan. Nah di sini ada di bawah agenda ada report exchange. Fungsinya apa sih? Nah report exchange ini kalau kita klik ya teman-teman, masuk langsung kepada P-scan. P-scan tuh fungsinya untuk apa? P-scan ini untuk mengetahui transaksi-transaksi koin Pi yang beredar di semua bursa. Jadi mau bursa OKX ya, Bukaget.io, terus bursa apalagi Bitget, terus yang kemarin juga yang baru tuh Lbank. Nah itu semuanya ada di P-scan untuk mengetahui bagaimana pergerakan market caps ya secara global dan juga P supply yang sudah beredar. Nah ini total P supply yang sudah beredar ini sebesar 12.686.807.808,401 Pi. Jadi ini sangat besar sekali ya. Jadi kita tunggu aja nanti untuk proses itu. Yang belum paham, buat yang mau paham belajar aja dulu sedikit-sedikit, nanti juga mulai paham. Nah lanjut ke home ya teman-teman, ini home kita nih, bagian depan kita. Kenapa saya namakan home? Karena ini rumah awal kita, dari beranda semuanya ada di situ. Dari home, di dalam home ini ya teman-teman juga harus memahami tata tertibnya ya. Tata tertibnya apa? Nanti bisa diklik di bacaan tata tertib ini. Nah di sini selamat datang dan bergabung di grup santuy bla 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 ya. Buat yang sudah bergabung atau join salah satu program di bawah ini seperti X-Noobs ya, Noob Mitra Bersama dulu pernah ada ya, Join Noob, lalu P-Network dan Hamster Combat. Nah kita gabung lagi ya, sekarang udah konsepnya adalah P-Network, Hamster Combat dan lain-lain kripto dan juga peluang bisnis. Jadi konsep sekarang itu lebih meluas ya, lebih global. Jadi bukan hanya Hamster Combat juga, tuh banyak. Nanti teman-teman juga bisa lihat. Cuman ini aplikasi penuh, pokoknya banyak manfaatnya, banyak pengetahuannya yang kalian dapat. Cuman ini saya kasih unjuk aja yang di dalam home ini ya kan. Ini tadi ya, di sini ada santuy browser. Kenapa ditaruh di situ satu browser? Karena untuk memudahkan teman-teman dalam pencarian, misalnya kayak register investor, laporan program-program kita, data member, blockchain, ya kan, registrasi UMKM, KYC member, terus chat group, netbook, domain, santuy apps juga saya taruh di sini, sama domain juga saya taruh di sini, biar lebih gampang aja pada saat pencarian di beranda home gitu. Jadi teman-teman lebih gampang. Terus ada santuy shopping di bawah satu brosur. Santuy shopping kalau kita klik itu larinya ke My Oppi yang ada di P browser. Fungsinya apa? Pada saat kita mencari toko atau kebutuhan kita dengan menggunakan koin Pi, itu teman-teman cukup klik di situ, lalu di browse-nya pencarian itu tinggal diketik aja kebutuhannya apa, pakaian atau baju atau sepatu. Nah itu nanti pada saat di enter dia dari pencarian itu ya nanti kelihatan di negara Indonesia ya berapa banyak nih
toko-toko yang sudah menerima menggunakan CoinPay. Cuman masing-masing toko memiliki kebijakannya masing-masing untuk harganya, karena ada harga yang GCP, ada juga harga yang bursa, atau ada juga yang setengah-setengah, 50% harga Pi, 50% uang tunai, ada juga yang 70-30, dan ada juga yang 100% silakan, dan ada juga yang 100% tapi bukan GCP tapi bursa. Nah, itu kalian harus paham karena kebijakan toko tersebut masing-masing mempunyai kebijakannya. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari partisipasi mereka untuk bagaimana tetap berputar secara ekosistem pengeluaran dan pengolahan usaha mereka. Jadi biar tetap berdagang bagaimana, tapi tetap bisa mendukung proyek dari Pi Network ini gitu. Lalu kedua, di samping menu home itu ada web ya. Jadi teman-teman juga bisa cek untuk webnya ini. Nah, di sini kan banyak nih informasi-informasi dari Core Time juga ya, sama seperti kita buka websitenya Pi juga ya, sama di sini. Teman-teman juga bisa lihat di sini untuk menu-menunya ya, di pojok bagian paling kanan atas. Nah, ini ada Pi blockchain ya, kalau diklik banyak nih, ada white papernya juga, terus ekosistem juga nih yang biasa pada nanya KYB ya, tinggal klik aja KYB verifikasi bisnis, itu langsung keluar ya, langsung keluar, nanti tinggal di scroll aja, itu banyak informasi-informasi yang sudah bergabung di Pi Network dengan KYB-nya. Terus ada bursa yang di tengah nih buat teman-teman yang pada mau cari tahu berapa sih harganya atau bagaimana perkembangannya di bursa ya, ini seperti ini. Jadi kalian bisa klik aja di menu bursa, nanti di menu bursa itu nanti terlihat harga Pi berapa dan grafiknya juga naik turunnya serta isu-isu yang ada di bawahnya. Kalian pelajarin aja, buka aja, tetap namanya isu harus di-compare lagi dengan berita yang sebenarnya. Jadi nggak salah paham dan nggak gampang menerima berita isu yang memang oke lah istilahnya itu bagus ya beritanya, cuman diada-adain atau hanya mengada-ngada, buat apa ya. Lebih baik yang benar dan realistis. Jadi kalau memang ketika harganya turun ya turun, ketika harganya naik ya naik, yang penting kita fokus saja pada satu konsep, yaitu ekosistemnya yang udah mulai bergerak di bidang utilitas ya. Nanti semua token-token perusahaan-perusahaan yang sudah bergabung di Pi Ventures nanti punya tokennya masing-masing. Jadi teman-teman makanya untuk yang testnet itu udah harus cepat-cepat belajar. Kenapa? Nanti banyak token-token yang masuk kayak token Toyota, token Mitsubishi, token Honda, token segala macam. Pokoknya itu utility perusahaan tersebut yang punya bendera masing-masing, punya token masing-masing. Nah, tokennya untuk apa? Nanti untuk kegiatan transaksi mereka. Misalnya kayak token pizza yang kita udah tahu tuh ya di testnet. Nah, pizza, kenapa pakai token pizza? Token pizza itu adalah fungsi salah satu utilitas kita pada saat nanti kita ingin mampir ke makanan pizza tersebut. Nih, misalnya dia ada di posisi daerah mana, kota mana. Nah, meskipun kita ada di Tangerang, terus kita berangkat misalnya ada kegiatan ke Surabaya atau ke Bandung, di situ ada token ada pizza juga, dan kita punya tokennya, kita bisa belanja dengan token pizza itu gitu, dengan harga yang sudah disesuaikan dan disepakati oleh perusahaan tersebut. Jadi semisal kita punya 10 Pi, dari 10 Pi dijadiin token pizza, misalnya dapatnya 4 token pizza. Nah, satu loyang pizza misalnya 0,5 token pizza ya, berarti kan sama nge-pair, jadi kan sama aja 10 koin Pi kalau di-pair sama berapa loyang pizza sama dengan 20 loyang pizza, kan gitu logikanya kalau harganya 0,5 token pizza gitu. Nah, di sini grafiknya ya, teman-teman. Nah, terus di sini ada rutinitas. Nah, ini yang saya sampaikan tadi di grup ya, bahwa kita juga istilahnya punya kegiatan-kegiatan rutinitas kita. Salah satunya ya tadi kita juga bisa bermain game, terus bisa denger musik, bisa membaca Al-Quran ya kan, juga ada waktu sholat. Nah, terakhir di sini dari rutinitas ada bantuan. Nah, sini teman-teman juga bisa lihat nih, ketika diklik grup WhatsApp kalian akan masuk ke Pi Network yang ada di WhatsApp grupnya. Nah, ketika map OP dan daftar merchant kita diklik, ini juga akan lari kepada
map of fee juga. Kalau diklik belanja sekarang dia akan lari kepada map of fee untuk belanja sekarang. Nah, untuk daftar merchant anggota Santuy Group, nah ini yang teman-teman yang sudah melakukan registrasi UMKM. Makanya nanti kemungkinan kalau kita udah punya daftar merchant anggota grup Santuy itu gampang. Kenapa? Kita nggak perlu lagi mencari pakai map of fee. Jadi kita udah punya nama-nama teman kita nih yang sudah menerima dan itu udah jelas anggota kita gitu. Jadi lebih memudahkan, lebih membuat kita juga belanjanya lebih nyaman. Karena apa? Satu istilahnya satu badan dan satu komunitas, jadi lebih enak. Nah, di sini juga ada Bio Santuy yang di bawahnya nih ya, stay-nya ini ada analisa ada analisa bursa. Kalau diklik nih ya itu bubble kripto ya. Apa sih bubble kripto? Ya bubble kripto itu sebenarnya bagaimana kita melihat bagaimana harga bursa yang yang saat ini lagi dalam kondisi baik nih. Kita bisa terlihat di situ ya. Bisa kelihatan kalau bolanya itu besar berarti dia bagus, tapi kalau bolanya besar juga harus dilihat lagi warnanya. Kalau warnanya merah, nah itu bursanya dalam kondisi lagi turun atau dengan kondisi yang agak lumayan besar penurunannya. Nah, kalau hijau dan ada nilai plusnya itu berarti dia dalam kategori koinnya dalam dalam mengalami kenaikan dalam harganya. Jadi di situ harus bisa tahu ya. Terus di sini ada tutorial juga, teman-teman juga bisa lihat di sini ada tutorial ya cara menginstal aplikasi Santuy Mobile juga di sini sudah disampaikan. Ya, nanti di sini juga ada cara yang lain-lain sebagainya. Nah, yang menjadi pembahasan topik kali ini ya ialah tentang Santuy game-nya. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya di pojok kanan yang warna merah ini Santuy game. Jadi ini kita punya game yang bisa teman-teman mainin di saat teman-teman senggang. Nah, ini kayak gini gamenya. Nah, gamenya simple tapi benar-benar memberikan kita istilahnya untuk bermain game ini lebih modern ya, terlihat lebih modern. Cuman memang harus kuat secara signal kitanya. Jadi kalau misalnya signal lagi bagus-bagusnya nih, nah kita bisa nih mainin game ini nih karena ini memiliki aplikasi yang harus kita download ya. Cuman downloadnya ini enggak menyimpan di memori kita tapi menyimpan di webnya. Nah, ini jadi banyak sekali nih ya game di sini nih kalau teman-teman buka. Nah, ini kan karena sinyal sayanya masih bermasalah ya karena lagi mati listrik, ini mati lampu. Jadi teman-teman nanti bisa main game di sini juga nih, bisa tahu ya bagaimana konsep gamenya seperti apa. Nah, ini kayak game motor ini game ya tentang bagaimana kita mengendarai motor. Nah, nanti ada track-tracknya juga, nanti motornya juga bisa di-upgrade ya kayak gitu. Nah, ini contoh bentuk gamenya seperti ini ya. Nah, ini kita lihat contoh sedikit ya untuk game misalnya Racing in City. Nah, ini game bagaimana mengendarai mobil gitu ya. Nah, di sini ada Racing City, ini kita mengendarai mobil. Nah, sebelum kita main game ini HP kita harus kita landscapein dulu, jadi harus diputer nih road tripnya ya. Nah, seperti ini kita puter ya. Nah, ketika putar seperti ini, nah baru kita bisa mainkan ya. Konsep gamenya seperti itu. Jadi tinggal play ya, nanti dia akan download. Nah, download ini nih saya bilang dia akan memakan jumlah berapa MB-nya untuk download. Tapi untuk downloadnya juga cepat ya, nggak terlalu lama. Kalau kita udah pernah masuk, apalagi udah pernah coba, itu gampang, lebih cepat. Nah, ini contoh traffic rider yang mengendarai motor ya. Kita contoh aja di sini. Dia masih dalam loading ya, masih
loading. boleh berkuasa, tapi tanpa Oke. perubahan ia akan jatuh. Koin P Nah, game ini revolusi. ya memberikan sebuah apa ya istilahnya Sudut dunia kemajuan besar ya buat komunitas kita ya, istilahnya daripada kita bermain game download lagi di Play Store itu kan butuh size juga tuh ya, memori di handphone kita. Nah kalau ini enggak. Nah kenapa kok bisa enggak nyimpan di memori? Nah karena kalau teman-teman melihatnya di kiri paling bawah nih pojok nih warna merah nih ada yang namanya penyimpanan awan. Nah penyimpanan awan ini penyimpanan yang memang disimpan melalui server, jadi nggak perlu kita menyimpan di memori handphone, tapi kita juga tetap bisa bermain. Nah dengan cara apa? Mendownload berapa size-nya pada awan penyimpanan gitu. Nah setelah selesai di download, nah dia akan preparing gamenya. Maka setelah udah di prepare gamenya, nah, teman-teman sudah bisa menikmati permainan game. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dalam penjelasan tuntas ya, mungkin dari awal saya bicara ya, dari pemahaman tentang teman-teman terhadap Koin-P Network, juga aplikasi Santuy Mobile ya. Harapan kita sama-sama adalah memperjuangkan dan membangun secara terus menerus ya, bertahap ya, yang mudah-mudahan nanti bisa merubah pola pikir kita, semangat kita juga dalam mencari rezeki ya, mudah-mudahan jadi tambahan nilai nanti di kemudian hari. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya berikan ya buat kawan-kawan semuanya. Mungkin jika ada kekurangan ya, atau ada hal-hal yang teman-teman perlu sampaikan, nanti kita bisa ketemu lagi dan kita jumpa lagi ya. Kita bisa jumpa lagi dalam pertemuan berikutnya ya. Nanti teman-teman juga bisa sama-sama nih di kafe ya, nanti di Santuy Cafe ya. Nanti kita sama-sama kita berdiskusi ya. Kita berdiskusi nanti di Santuy Cafe dengan konsep bagaimana kita untuk mengupas ya peluang bisnisnya, juga program-program ke depannya ya. Jadi intinya tetap semangat dan kita harus kompak, solid, juga inspiratif ya. Jika ada yang kurang nanti kita sampaikan lagi di Cafe Santuy ya. Oke. Ya mungkin aja itu yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahu yara'ana wa yahfazna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kita terus abadi selamanya.